Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, how are you today? I hope all of you are always be happy and healthy. Oke, kali ini kita akan mempelajari mengenai past continuous tense. Nah, bertemu dengan saya Muhammad Ibnu Haji Saputra. Oke, langsung saja ya. Oke, sebelumnya saya jelaskan dulu apa itu past continuous tense. Nah, past continuous tense di sini adalah salah satu dari tenses. Nah, tenses itu terbagi menjadi tiga, yaitu ada past, ada present, ada future. Past itu di masa lampau, present itu di masa sekarang atau yang saat ini kita lakukan. Nah, sedangkan future itu di masa depan. Nah, sekarang kita membahas yaitu past continuous tense ya. Apa itu past continuous tense? Nah, bentuk tenses yang menyatakan bahwa suatu aksi atau suatu tindakan yang sedang berlangsung di masa lampau tapi masih terjadi pada saat itu. Jadi sebelum atau begin before, selama, was in process, during. Jadi selama itu ada kegiatan lagi dan mungkin akan berlanjut setelah atau continued after, pada waktu atau aksi lainnya yang terjadi di masa lampau. Nah, bentuknya itu seperti ini. Nah, past continuous tense itu ada was, were, dan present participle. Nah, silahkan dilihat pada diagram berikut ini. Oke, next. Oke, nah berikut ini contoh penggunaan past continuous tense. Nah, contohnya itu ada tiga. A, untuk menunjukkan bahwa suatu aksi dimulai, berlangsung, dan selesai di masa lalu. Contohnya seperti ini. Ryan was eating lunch at 12 o'clock. Ya kan? Nah, Ryan sedang makan siang pada saat jam 12. Nah, pada saat itu dia sedang makan. Nah, sedang makannya itu pada jam 12. Nah, ketika Rian menceritakan itu pada jam satunya itu sudah termasuk masa lampau. Nah, itu disebut past continuous tense-nya. Nah, B, menunjukkan bahwa aksi terjadi terlebih dahulu dan masih berlangsung ketika aksi kedua terjadi. Biasanya berpasangan dengan kalimat simple past. Contoh kalimatnya, Mr. Hill was watching a movie when the lamp fell on the floor. Tuan Hill sedang menonton film ketika lampu terjatuh di lantai. Nah gitu. Jadi pada saat nonton film nih, Mr. Hill itu lampunya jatuh gitu. Nah, lalu C, untuk menunjukkan bahwa dua aksi berlangsung terjadi secara bersamaan. Biasanya terdapat dua bentuk past continuous tense dalam satu kalimat. Contohnya seperti ini. Sela was taking on the phone while Alan was reading his book. Sela sedang berbicara di telepon. Nah, ketika itu Alan sedang membaca buku. Nah, di sini dijelaskan ada dua tindakan atau ada dua kejadian. Yang pertama, Sela sedang menelpon. Nah, kejadian kedua, Alan sedang membaca buku. Nah, itu dihubungkan dengan kata while di sini. Next. Nah, rumusnya seperti apa? Nah, seperti kita tahu kan setiap kalimat itu ada positif, negatif, ada interrogatif. Nah, positifnya seperti ini. Subject plus to be-nya apa? To be-nya was atau were, ditambahkan verb ing. Nah, lalu ditambahkan participle-nya apa? Itu. Kalau negatif ya gampang, tinggal tambah not saja. Subject plus to be plus was, were, ditambah not, tambah verb ing. Oke, saya jelaskan satu-satu ya. Oke, untuk interrogatif atau questions, pertanyaan, itu to be-nya dulu, yaitu to be, was atau were, ditambahkan subjeknya apa, tambahkan verb ing. Nah, lalu participle-nya apa? Oke, kita mulai dari positifnya dulu. Kalimat positifnya, subject plus to be, was, were, ditambahkan verb, lalu tambahkan ing. Contoh kalimatnya, she was waiting for you yesterday. Dia, perempuan, sedang menunggu kamu kemarin. Nah, seperti itu. Jadi dia sedang menunggu kamu kemarin. Nah, lalu they were discussing my birthday party. Mereka sedang mendiskusikan pesta ulang tahunku. Nah, gitu. Nah, ingat tuh di sini ada
I, we, they, he, she, it, ya kan. Nah, di sini to be-nya was sama were. Nanti saya jelaskan penempatan was were-nya. Untuk negatif, di sini ada she was not waiting for you yesterday. Dia, perempuan, sedang tidak menunggu kamu kemarin. Nah, seperti itu. Jadi di sini untuk kalimat negatifnya tinggal tambahkan not saja setelah to be-nya, was atau were-nya di situ. They were not discussing my birthday party. Mereka tidak sedang mendiskusikan pesta ulang tahunku. Nah, itu kalau negatif. Kalau interrogatif, kalau questions atau pertanyaan, to be-nya di depan. Was she waiting for you yesterday? Apakah dia, perempuan, sedang menunggu kamu kemarin? Kalau untuk day-nya, were they discussing my birthday party? Apakah mereka sedang mendiskusikan pesta ulang tahunku atau rencana pesta ulang tahunku? Nah, seperti itu. Oke, next ya. Lanjut. Nah, seperti yang kita tahu, subjek itu ada 7. Apa saja kan subjek yang menggunakan to be, was atau were? Nah, to be itu ada I, you, we, they, he, she, dan it. Oke, nah lalu yang menggunakan to be were adalah, nah di sini I, he, she, it menggunakan was, sedangkan you, we, they menggunakan were. Nah di situ. Oke, lalu selain was dan were itu ada lagi conjunction atau kata hubung yang lain, yaitu menggunakan while, when, as soon as. While ketika, when ketika atau kapan, as soon as saat. Nah gitu, sama aja artinya semuanya, cuman penempatannya beda-beda. Nah kalau while she was getting ready for work, ketika dia sedang bersiap-siap untuk berangkat bekerja, her baby fell from bed. Bayinya terjatuh dari tempat tidur. Nah gitu. Jadi while-nya di sini saat itu juga sedang siap-siap. Nah, ini menunjukkan kedua kegiatan yang sedang berlangsung pada saat itu juga, pada saat yang terjadi bersamaan. Gitu. John was reading a book when I came. John sedang membaca sebuah buku ketika saya datang. Nah, di sini perlu diperhatikan bahwa penggunaan while, when, dan as soon as ini ada John was reading. Nah, itu past continuous tense. John was reading a book, itu sudah pasti. Tapi when I came, ketika saya datang. Nah, kenapa di sini kok bentuk came-nya itu bentuk kedua? Karena past continuous tense-nya di sini dihubungkan langsung bersamaan dengan simple past tense-nya. Tuh. Lalu ketiga, as soon as she found. Saat atau ketika dia menemukan, dia perempuan menemukan bahwa bayinya terjatuh, she put her baby back to bed. Dia meletakkan atau membawa bayinya kembali ke atas tempat tidur. Nah, seperti itu. Oke. Jadi selain ada was atau were, itu ada while, when, dan as soon as. Nggak usah bingung. Di sini gampangnya apa? Pokoknya yang dijadiin patokan itu ada was, were, dan juga to be-nya verb ing karena sedang terjadi. Nah itu, jadi nggak ada berubah, oh harus berubah jadi verb 2, harus berubah jadi verb 3, nggak ada, masih tetap verb 1 tapi menggunakan verb ing. Prinsipnya hampir sama seperti present continuous tense. Nah seperti itu. Oke, let's exercise. Ini contoh-contoh latihan soal ya. Mari kita coba satu-satu. Oke, number 1, I watch blah 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 when her boss called with a job offer. Nah, number 2, my friends play blah 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 when they felt the earthquake. Number 3, when I walked in the door, the children study. Number 4, we eat blah 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 when we heard the news. Number 5, my parents travel blah blah blah
when I telephoned that I was pregnant. Oke, kita bahas satu persatu. I watch when her boss called a job offer. Nah, di sini apa isinya? Oke. Isi yang paling tepat itu adalah I was watching. Saya sedang menonton, ya kan? Ketika bosnya sedang memanggil atau menelpon untuk sebuah lowongan pekerjaan atau tawaran pekerjaan gitu. Saya sedang menonton apa? Menonton televisi atau menonton film. Ketika bosnya menelponnya untuk sebuah tawaran pekerjaan atau lowongan pekerjaan. Nah, di situ. Oke. Let's talk number 2. My friends play bla 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 when they felt the earthquake. Nah, teman-temanku, awas di sini. My friend, kalau tidak ada huruf S atau IS di belakangnya, itu menunjukkan dia adalah singular atau tunggal. My friend berarti temannya satu. Tapi kalau my friends itu jamak atau plural. Nah, jadi kata penghubung yang tepat itu tambahkan were. Ya. My friends were playing when they felt the earthquake. Nah, teman-temanku sedang bermain ketika mereka merasakan getaran gempa bumi. Nah, seperti itu. Oke, number 3. When I walk the door, ketika saya sedang berjalan ke pintu, the children study. Anak-anak itu sedang belajar. Nah, awas, kalau child, ya, kalau child itu tunggal satu, anaknya satu. Kalau children itu banyak, jadi menggunakan were. Nah, when I walk at the door, the children were studying. Okay. Next, number 4, we eat. Nah, we udah jelas dong, banyak. We were eating when we heard the news. Kita sedang makan ketika kita mendengar atau menonton berita. Nah, seperti itu. My parents, nah my parents, nah karena orang tua di sini kan ada S, berarti ada dua, ya kan? Orang tuaku travel, sedang pergi pergi travel, ya kan? Jalan-jalan. Ketika saya aku menelpon mereka bahwa aku sedang hamil. Nah, berarti ini anaknya perempuan ya. Berarti my parents menggunakan were traveling when I telephone that I was pregnant. Nah, seperti itu. Mungkin kalau misalkan kurang jelas, kalian bisa mencari contoh-contoh soal dan nanti akan dibahas pada video selanjutnya. Oke, thank you. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.